sebab Sinteyong memiliki agenda padat di tahun 2023 untuk menangani timnas Indonesia senior dan kelompok umur lainnya. Lebih lanjut, Sinteyong langsung move on usai gagal memenuhi target PSSI meraih gelar juara Piala AFF 2022 karena memiliki agenda padat. Terlepas dari rekor buruknya di Piala AFF, Sinteyong secara tak langsung disebut telah move on atau langsung melupakan kegagalannya di turnamen tersebut. Iriawan juga meminta timnas Indonesia U20 untuk serius menatap Piala Asia U20 2023 sebelum berkiprah di Piala Dunia U20 2023. Hal itu dapat diketahui dari pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan asisten pelatih Sinteyong Nova Arianto. Muhammad Iriawan menegaskan bahwa Sinteyong akan fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Sementara itu, Sinteyong disebut Nova Arianto akan menyiapkan timnas Indonesia U20 untuk Piala Asia U20 2023 dalam waktu dekat, meski tanggal pastinya masih belum diketahui. Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Selain beberapa turnamen tersebut, Sinteyong juga masih bertugas menangani timnas senior di FIFA Matchday Maret mendatang hingga Piala Asia 2023 pada Juni hingga Juli. Jadwal pertandingan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 sendiri telah resmi dirilis. Usai mengalami kegagalan di Piala AFF 2022, asisten pelatih timnas Indonesia yakni Nova Arianto menjelaskan bahwa Sinteyong akan mengalihkan fokus ke timnas U20 Indonesia. Sebab timnas U20 Indonesia dihadapkan agenda bergengsi yakni Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2022 dan diikuti oleh 16 peserta yang dibagi ke 4 grup. Pada partai pertama, Marcelino dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Irak di Lokomotif Stadium Tashkent pada 1 Maret 2023. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Setelah menghadapi Irak, timnas U20 bersua Suriah di stadion yang sama pada 4 Maret 2023. Adapun partai terakhir, timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Uzbekistan di Istiqlal Stadium 7 Maret 2023. Secara kualitas, timnas Indonesia U20 tidak kalah kelas daripada Uzbekistan yang seharusnya diuntungkan dengan faktor tuan rumah Irak maupun Suriah. Timnas Indonesia U20 malah cukup beruntung tergabung di grup A Piala Asia U20 2023. Definisi grup neraka terdapat di grup B ketika Vietnam dikepung raksasa Asia yaitu Qatar, Australia, dan juga Iran. Sementara itu grup C, 3 tim Timur Tengah yaitu Tajikistan, Yordania, dan Oman akan mencoba bersaing dengan Korea Selatan, kampion terbanyak Piala Asia U20 dengan 12 gelar. Diketahui, Sinteyong telah memilih 3 pemain keturunan, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan, ketiganya telah menjalani proses naturalisasi. Timnas U20 Indonesia sendiri akan mendapatkan amunisi baru di ajang 4 tahunan tersebut. Persiapan di Piala AFF 2022 tak begitu matang karena berbagai masalah. Meskipun timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan selama sebulan sebelum turnamen, namun mereka tidak melakoni partai uji coba. Di Piala Asia 2023 nanti, persiapan diharapkan lebih matang dengan adanya FIFA Matchday pada Maret 2023. Selain itu, terhentinya liga selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan juga memberi pengaruh. Kedua, liga baru selesai. Berkaitan dengan persiapan, timnas Indonesia bermain di Piala AFF 2022 tanpa adanya liga yang bergulir selama 2 bulan. Liga 1 2022-2023 sudah kembali bergulir dan para pemain bisa mengembalikan kondisi kebugarannya dengan lebih baik. Namun situasi diharapkan berbeda pada Piala Asia 2023 nanti. Hal ini diharapkan bisa membantu persiapan para pemain yang berlaga di liga domestik sebelum memperkuat timnas Indonesia. Di Piala AFF 2022, para pemain naturalisasi yang diharapkan menjadi andalan seperti Elkan Bagot dan juga Sandy Walsh gagal tampil. Mereka tidak mendapatkan restu dari klub masing-masing karena Piala AFF 2022 bukanlah agenda dari FIFA. Selain itu, para pemain naturalisasi lain seperti Justin Hubner, Saint Patinama, dan Ivar Jenner pun berpotensi menjadi bagian dari skuad asuhan Sinteyong. Berbeda halnya dengan Piala Asia 2023 yang akan dilaksanakan di tengah pergantian musim kompetisi. Klub-klub tersebut tidak boleh menahan para pemain yang hendak membela negaranya. Bahkan, bomber tajam yakni Dimas Derajat siap tampil setelah sebelumnya
mengalami cedera. Di tengah penurunan performa para pemain abro timnas Indonesia di Piala AFF 2022, nama Khuwailid Mustafa menjadi sorotan lantaran penampilan apiknya bersama Qatar SC dalam lanjutan Liga Qatar. Diketahui, Khuwailid bersama keluarganya telah pindah ke Qatar sejak usia 6 tahun. Terbaru, pemain kelahiran Lok Sumawe tersebut tampil memesona saat pertandingan yang mempertemukan Qatar SC versus Al Gharafa. Laga tersebut digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Khuwailid diturunkan di menit ke-69 menggantikan Omar Al-Emadi. Saat itu, Qatar SC telah unggul 3-0 atas Al Gharafa. Maksudnya Khuwailid ini ternyata mampu mengubah permainan Qatar SC. Pemain berdarah Indonesia ini berkontribusi dalam terciptanya gol keempat yang dilesakan oleh Basar Hasan di menit ke-70. Meski tidak mencetak gol, ia cukup puas bisa membantu timnya meraih kemenangan telak. Khuwailid tercatat menjadi bagian skuad Al Duhail yang meraih gelar juara Liga Qatar 2019-2020. Malang melintang mengembangkan bakatnya di Qatar sejak usia muda. Khuwailid meraih gelar juara Liga Qatar U23 bersama Al Duhail U23 pada musim 2018-2019. Ia pun dipromosikan ke tim utama di musim 2019-2020. Di musim 2020-2021, Khuwailid mendapat lebih banyak kesempatan dengan tampil 2 kali di Piala Qatar. Setelah itu dia pindah ke Qatar SC hingga musim ini kembali tampil impresif. Dengan penampilannya yang konsisten tersebut, Khuwailid layak mendapatkan panggilan timnas Indonesia ke depannya. Sebab Sintayong membutuhkan para pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman di skuad Garuda untuk mengarungi beberapa event bergengsi tahun ini.